wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairunisa Ansarwahyula dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Timur dengan NIM 24601-022 dari kelas Manajemen 24A pada jurusan Manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai perdagangan internasional. Seperti apa sih perdagangan internasional itu? Nah, mari kita membahas bersama-sama. Selamat menonton. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang dan jasa di antar negara. Nah, yang dimana negara menukar kelebihan produksi atau keahliannya dengan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Perdagangan internasional penting dikarenakan memiliki beberapa manfaat, seperti memperluas pasar untuk produsen, lalu kemudian mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia di dalam negeri, kemudian mentransfer teknologi, modal, dan lapangan pekerjaan. Adapun beberapa jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari perdagangan internasional ialah seperti barang atau jasa, kemudian ada perdagangan bilateral dan multilateral, kemudian ada ekspor dan impor. Adapun kebijakan-kebijakan dari perdagangan internasional yang saya akan bahas. Yang pertama ada kebijakan perdagangan bebas, kemudian yang kedua ada kebijakan dumping. Yang pertama ada kebijakan perdagangan bebas. Nah, kebijakan perdagangan bebas ialah aturan yang membuat jual beli barang dan jasa di antar negara menjadi lebih mudah dan murah dengan mengurangi atau menghapus hambatan perdagangan seperti tarif, kemudian kuota ataupun pembatasan lainnya seperti pajak dan impor. Adapun ciri-ciri utama dari kebijakan perdagangan bebas ialah seperti tarif atau pajak impornya rendah, kemudian kuota impornya dibatasi, dan prosedur ekspor impornya dipermudah, dan persaingan pasar menjadi lebih terbuka. Adapun tujuan kebijakan ini ialah untuk menurunkan harga barang bagi konsumen dan meningkatkan efisiensi dan daya saing produsen, kemudian dapat memperluas pasar ekspor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, adapun beberapa contoh nyata dari kebijakan ini ialah seperti AFTA, kemudian ada Uni Eropa. Nah, AFTA ialah ASEAN Free Trade Area yang dimana negara-negara ASEAN sepakat menurunkan tarif bea masuk antar anggota hingga sangat rendah. Nah, contohnya ialah misalkan produk makanan atau elektronik dari Thailand bisa masuk ke Indonesia dengan pajak impor kecil. Nah, kemudian Uni Eropa yang dimana negara anggota bebas memperdagangkan barang tanpa bea masuk di dalam kawasan Uni Eropa. Yang kedua ada kebijakan dumping. Nah, dumping adalah kebijakan ketika suatu perusahaan atau negara dapat menjual barang ke luar negeri dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih murah daripada harga di dalam negeri atau biaya produksi. Adapun beberapa tujuan dumping ialah yang dimana dapat menarik konsumen dengan harga yang rendah, kemudian mengalahkan pesaing di negara tujuan, dan yang paling penting tujuan dumping ialah dapat menguasai pasar luar negeri. Adapun contoh kasus kebijakan dumping di Indonesia ialah seperti produk tekstil. Nah, produk tekstil dari Cina dijual di Indonesia dengan harga yang sangat
Belanda sekitar 20.000 per meter. Lalu sementara itu harga produksi tekstil di Indonesia sekitar 50.000 per meter. Nah, tujuan produsen Cina menjual tekstil dengan harga produksi yang sangat murah ialah untuk menguasai pasar tekstil di Indonesia. Nah, adapun dampak dumping ini terhadap industri tekstil lokal di Indonesia itu menjadikan kesulitan bersaing dan banyak produsen tekstil lokal yang sampai gulung tikar. Pendapat saya terkait kebijakan perdagangan bebas ialah menurut saya dapat menguntungkan dan juga bisa merugikan. Alasan kebijakan ini menguntungkan ya karena dapat membuka pasar ekspor lebih luas. Kemudian adapun harga barang lebih murah bagi konsumen dan dapat mendorong efisiensi serta inovasi industri dalam negeri. Kemudian alasan kebijakan ini dapat merugikan ya tergantung dengan persiapan. Jika industri lokal belum siap bersaing, kemudian produk luar lebih murah dan berkualitas, itu menjadikan UMKM atau industri kecil dapat terserah. Kemudian pendapat saya terkait kebijakan dumping. Nah, menurut saya dapat cenderung merugikan Indonesia. Alasan kebijakan ini merugikan ya karena produk impor yang dijual itu sangat murah yang dapat mematikan industri di dalam negeri itu sendiri, yang dimana menjadikan persaingan tidak sehat dan juga meningkatkan ketergantungan pada produk impor. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai perdagangan internasional, yang dimana membahas tentang apa itu perdagangan internasional, kemudian kebijakan-kebijakan perdagangan internasional itu sendiri seperti kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan dumping. Nah, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan saya Hairunisa Ansarwahidullah, dengan akhir kata nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi